Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu kemarin kita telah menyelesaikan bab 1. Sekarang kita ada di bab 2, anak-anak, dengan materi mengenal nama Allah dan kitabnya ya. Atau yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna ya. Insyaallah ini anak-anak tuh rata-rata sudah hafal karena di TK itu biasanya sudah dihafalkan ya. Kita lanjut ke materi. Jadi anak-anak, Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebut nama-nama Allah sebanyak 99 nama, disebut dengan Al-Asmaul Al-Husna ya, atau nama-nama yang baik dan indah. Tapi di materi hari ini kita hanya belajar tentang dari 99 nama itu kita belajar 4 aja anak-anak. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, yang terakhir adalah Al-Ahad ya anak-anak. Nanti kita akan belajar 4 itu ya. Jadi Allah itu punya 99 sifat di dalam dirinya ya. Semua itu Allah miliki. Lanjut kita akan belajar yang berikutnya. Yang pertama Al-Mumit ya anak-anak. Al-Mumit itu mengandung arti Allah Maha mematikan ya. Allah telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati ya. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi yang memberi hidup makhluknya. Hidup dan mati itu ada di tangan Allah ya anak-anak, kayak gitu. Jadi anak-anak, kita akan membahas tentang kematian dulu ya. Kita semua yang hidup di dunia ini pasti mati ya. Gak ada yang kekal. Yang mempunyai sifat kekal itu Allah. Manusia akan mati. Terus coba, kok bisa kematian menuju kebahagiaan? Iya anak-anak, karena di dunia ini tempatnya sedih. Tapi kalau sudah nanti di akhirat dan pasti masuk surga, itu benar-benar namanya kebahagiaan abadi ya. Di dunia itu kebahagiaannya tidak abadi. Jadi jangan kira hidup di dunia itu menyenangkan. Tidak anak-anak. Janji Allah terhadap surga itu lebih nikmat ya. Bahkan anak-anak, nikmat di dunia itu hanya 1% dari 99% yang ada nikmat di surga ya nanti. Tapi lain lagi kalau kita masuk neraka, berarti kita akan mendapatkan kesedihan yang kekal ya. Jadi ini antara dua pilihan, kebahagiaan atau kesedihan yang kekal ya. Umar bin Abdul Aziz anak-anak pernah berkata, tidaklah pernah melihat sesuatu yang yakin kecuali keyakinan akan kematian. Jadi banyak orang-orang yang gak yakin, namun sangat disayangkan sedikit yang mau mempersiapkan diri menghadapi kematian. Jadi anak-anak, kematian itu harus disiapkan. Gak bisa kita gak nyiapin kematian. Karena sebaik-baik amal adalah amal di akhir. Jadi yang dilihat Allah itu nanti amal di akhirnya. Kayak gitu. Anak-anak sudah tahu banyak kisah yang menyebutkan ada orang di akhir hidupnya dia berbuat sedikit kebaikan, tapi dia bisa masuk surga. Itulah rahmat dari Allah ya. Makanya itu anak-anak, kematian itu harus dipersiapkan. Jadi dari sekarang itu sudah rajin beribadah, sholat 5 waktu tepat, sholat duha, sholat tahajud kalau bisa itu sudah dipersiapkan. Berbuat baik ya sama orang, kayak gitu. Jadi jangan sampai yang pertama kita tidak menyiapkan kematian itu. Yang kedua anak-anak,
Kematian itu tidak bisa dihindarin ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 78, di mana saja kamu berada, kematian akan datang. Kendati kamu dalam benteng yang lagi kokoh. Misalnya kita bangun nih benteng, kuat nih, ke atas. Kita punya stok makanan di dalam 100-200 tahun. Tetap kita akan mati. Ya, walaupun kita sudah membangun benteng yang kokoh ya. Dan berikutnya anak-anak, tidak ada manusia yang kekal dan abadi ya, nggak ada yang kekal. Yang kekal itu hanya Allah. Kami tidak menjadikan manusia hidup abadi ya. Di dalam surat An-Anbiya ayat 34. Hanya Allah yang kekal dan abadi ya. Jadi anak-anak, bukan manusia aja yang gak kekal. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Dan Allah lah yang tetap kekal ya. Kayak gitu. Jadi anak-anak, jangan sampai kita takut akan kematian. Dan anak-anak, Rasulullah SAW pernah datang seorang Ansor. Dia tanya, wahai Rasulullah, manakah mukmin yang paling baik? Manakah mukmin yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya, yang pertama, yang baik akhlaknya, perilaku segala macam ya. Lalu ditanya lagi, pemuda Ansor tanya lagi, mukmin mana yang paling cerdas? Ia kembali bertanya nih. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya ya. Itulah mereka yang cerdas ya. Ini dari Ibnu Majah ya. Jadi anak-anak, hidup di dunia itu cuma hitungan tahun. 10 tahun, 20 tahun. Gak kerasa ya. Kata Rasulullah SAW, umur umat Nabi Muhammad itu hanya sekitar 60 sampai 70. Diberikan lebih dari itu hanya bonus ya. Jadi sebentar sekali kita hidup di dunia ya. Jadi harus dipikirin baik-baik apa yang kita lakukan ya. Kayak gitu. Lanjut. Yang berikutnya anak-anak, yaitu Al-Hayyu ya. Yang mengandung arti Allah itu hidup kekal selamanya, yang memberi hidup makhluknya, hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah ya. Jadi semua orang yang lahir di dunia ini itu karena diberi kehidupan oleh Allah ya. Jadi kita semua ini diberikan roh oleh Allah untuk hidup, untuk menyembahnya ya. Seperti itu anak-anak. Untuk ya anak-anak, jadi ini yang lanjut ke berikutnya. Ya, ini ada Al-Qayyum. Al-Qayyum yaitu Allah Maha berdiri sendiri ya. Mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lainnya. Jadi ada beberapa di materi ini Asmaul Husna itu bisa jadi penerapan hidup kita. Contohnya tadi ada Al-Mumit, kita belajar untuk mempersiapkan kematian, bahwa kita tidak kekal ya. Di sini ada Al-Qayyum yang Allah Maha berdiri ya anak-anak. Jadi anak-anak, Allah itu walaupun kita nggak nyembah Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah ya. Tidak mengurangi sedikit kekuasaan Allah ya. Jadi anak-anak, yang butuh Allah itu kita ya. Allah itu gak butuh kita. Jadi itu ya anak-anak, pastikan, karena kita itu bergantung pada Allah. Makanya kita gak bisa berdiri sendiri ya. Hanya beberapa hal aja yang kita bisa berdiri sendiri ya. Biasanya kita kalau belajar di IPS itu dibilang manusia itu makhluk sosial, satu sama lain saling membutuhkan. Tapi
Di sini kita bisa belajar untuk penerapannya bahwa kita itu juga harus terkadang hidup mandiri. Apa-apa itu harus bisa sendiri ya, belajar. Enggak semuanya harus dibantu oleh orang lain atau orang tua kita, saudara kita, teman kita ya. Kita harus berusaha dulu. Ya, contohnya mungkin yang sederhana. Pertama kita bisa merapikan tempat tidur kita sendiri. Yang kedua bisa mengerjakan PR tanpa diingatkan. Yang ketiga mungkin bisa membantu orang tua atau setelah makan dia mencuci piringnya sendiri kayak gitu ya. Itu salah satu bisa penerapan dari Asmaul Husna ke dalam kehidupan kita ya. Walaupun tidak sepenuhnya anak-anak, karena kita kembali lagi ke tabiat manusia. Manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Lanjut. Ini yang ketiga, yang terakhir adalah Al-Ahad ya, Nana. Ini adalah atau the one ya. Al-Ahad yaitu yang Maha Esa ya. Jadi di surat Al-Ikhlas inilah Allah yang berarti Maha Tunggal, Maha Esa, tak ada sekutu baginya ya. Jadi Allah itu satu ya. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas. Allah itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diperanakan ya anak-anak. Seperti itu. Allah Maha Tunggal ya. Jadi ini pembahasan kita tentang ya Al-Ahad ini yang paling sedikit ya anak-anak, karena memang tidak ada pembahasan lebih jauh ya. Dan di dalam surat Al-Ikhlas ini luar biasa juga ya anak-anak, kandungan kita kalau kita bahas Al-Ikhlas ini. Bayangkan siapa yang membaca 10 Al-Ikhlas 10 kali itu akan dibangunkan rumah di surga ya. Jadi di sini dimaksudkan bahwa Allah itu hanya satu ya, Tuhan kita yang harus kita sembah. Seperti itu. Nanti anak-anak jangan lupa untuk slide ini dicatat, karena dengan mencatat kita mengingat. Kalau hanya mendengarkan 1-2 hari mungkin ingat, tapi minggu depan sudah lupa ya. Cukup sekian dari pembelajaran Asmaul Husna hari ini. Ustadz Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.